Halo Sobat Sehat Yakona, saya Dr. Luhputu Swastiani, dokter spesialis penyakit dalam. Di video kali ini, saya akan membahas tentang komplikasi penyakit lain yang bisa datang kapan saja karena disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol. Video ini bisa menjadi pengingat bagi diabetesi agar tidak menyepelekan bahaya dari diabetes. Komplikasi diabetes mellitus terbagi menjadi dua jenis, yaitu jangka pendek atau akut dan jangka panjang atau kronis. Hipoglikemia dan ketoasidosis adalah bentuk komplikasi diabetes akut. Sedangkan komplikasi diabetes kronis terjadi ketika diabetes mellitus sudah mempengaruhi fungsi mata, jantung, ginjal, kulit, saluran pencernaan, dan saraf. Komplikasi diabetes mellitus akut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu peningkatan dan penurunan kadar gula darah yang drastis. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Jika terlambat tertangani, bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, kejang, hingga kematian. Komplikasi diabetes mellitus akut terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, hipoglikemia dan hiperglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah menurun dengan tajam atau mendadak. Penderita diabetes yang rutin mengkonsumsi obat dianjurkan untuk selalu memantau kadar gula darahnya agar terhindar dari komplikasi ini. Sedangkan hiperglikemia adalah kebalikannya. Penyebab komplikasi diabetes 1 ini yaitu peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kondisi ini rentan dialami penderita diabetes tipe 1 jika tidak rutin melakukan suntikan insulin sebelum makan. Yang kedua, ketoasidosis diabetik atau biasa disebut sebagai KAD. Ketoasidosis diabetik adalah kondisi kegawatan medis akibat peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Ini adalah komplikasi diabetes mellitus yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber bahan bakar, sehingga tubuh mengolah lemak dan menghasilkan zat keton sebagai sumber energi. Jika tidak segera mendapatkan penanganan medis, kondisi ini dapat menimbulkan penumpukan zat asam yang berbahaya di dalam darah, sehingga menyebabkan dehidrasi, koma, sesak napas, atau bahkan kematian. Yang ketiga, hyperosmolar hyperglycemic state atau disingkat HHS. Kondisi ini juga merupakan salah satu kegawatan medis pada penyakit kencing manis dengan tingkat kematian mencapai 20%. HHS terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi dalam waktu tertentu. Gejala HHS ditandai dengan haus yang berat, kejang lemas, gangguan kesadaran, hingga koma. Selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus kronis. Komplikasi jangka panjang biasanya berkembang secara bertahap saat diabetes tidak dikelola dengan baik. Tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol dari waktu ke waktu akan meningkatkan resiko komplikasi, yaitu adanya kerusakan serius pada seluruh organ tubuh. Beberapa komplikasi jangka panjang pada penyakit diabetes adalah yang pertama, gangguan mata atau retinopati diabetik. Diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina. Kondisi ini disebut retinopati diabetik dan berpotensi menyebabkan kebutaan. Pembuluh darah di mata yang rusak karena diabetes juga meningkatkan resiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Deteksi dini dan pengobatan retinopati secepatnya dapat mencegah atau menunda kebutaan. Oleh karena itu, penderita diabetes dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Yang kedua, kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Komplikasi diabetes mellitus yang menyebabkan gangguan pada ginjal disebut sebagai nefropati diabetik. Kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian jika tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita harus melakukan cuci darah rutin atau transplantasi ginjal. Diagnosis sejak dini, mengontrol gula darah dan tekanan darah, pemberian obat-obatan pada tahap awal kerusakan ginjal, serta membatasi asupan protein adalah cara yang bisa dilakukan untuk menghambat perkembangan diabetes yang mengarah pada gagal ginjal. Yang ketiga, kerusakan saraf atau disebut sebagai neuropati diabetik. Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah dan saraf di tubuh, terutama di kaki. Kondisi yang biasa disebut neuropati diabetik ini sering terjadi ketika saraf mengalami kerusakan,
baik secara langsung akibat tinggi gula darah maupun karena penurunan aliran darah menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensorik dengan gejala berupa kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Kerusakan saraf juga dapat mempengaruhi saluran pencernaan dan menyebabkan gastroparesis. Gejalanya berupa mual, muntah, dan merasa cepat kenyang saat makan. Komplikasi ini juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi pada pria. Sebenarnya, kerusakan saraf bisa dicegah dan ditunda jika diabetes terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, kadar gula darah bisa dikendalikan dengan menerapkan pola makan dan pola hidup sehat serta mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang keempat, masalah kaki dan kulit. Masalah pada kulit dan luka pada kaki juga umum terjadi jika mengalami komplikasi diabetes. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, serta terbatasnya aliran darah ke kaki. Gula darah yang tinggi juga memudahkan bakteri dan jamur berkembang biak, terlebih jika adanya penurunan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri sebagai akibat dari diabetes. Dengan demikian, masalah pada kulit dan kaki pun tidak dapat terelakkan. Jika tidak dirawat dengan baik, kaki penderita diabetes berisiko mudah luka dan terinfeksi sehingga menimbulkan gangren dan ulkus diabeticum. Penanganan luka pada kaki penderita diabetes adalah dengan pemberian antibiotik, perawatan luka dengan benar, atau bahkan amputasi bila kerusakan jaringannya sudah parah. Yang kelima, penyakit kardiovaskular. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Ini dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk jantung. Komplikasi diabetes mellitus yang menyerang jantung dan pembuluh darah meliputi penyakit jantung, stroke, serangan jantung, dan penyempitan arteri atau aterosklerosis. Mengontrol kadar gula darah dan faktor resiko lainnya dapat mencegah dan menunda komplikasi pada penyakit kardiovaskuler. Selain kelima komplikasi di atas, komplikasi diabetes mellitus lainnya bisa berupa gangguan pendengaran, melemahnya imunitas tubuh, penyakit Alzheimer, depresi, serta masalah pada gigi dan mulut. Itu dia beragam komplikasi penyakit yang bisa datang kapan saja jika diabetes tidak segera ditangani. Tetap jaga pola hidup sehat dan konsultasi dengan dokter. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.